1, 2, dan 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Satu pemahaman yang Tuhan juga akan segarkan di dalam hati dan pikiran kita, berkenaan dengan segala yang boleh terjadi di dalam kehidupan dan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Anda bisa melihat keadaan yang ada, itu jujur sebagai umat Tuhan sekalipun, ada rasa was-was, ada rasa cemas, bukan takut, tetapi karena ada roh Allah yang tinggal, ada rasa cemas. What will be happen, Lord? Menyikapi tentang keadaan dunia. Anda bisa melihat situasi di Afrika Utara dan Timur Tengah yang bergejolak begitu cepat, day by day. Hari ini mungkin siaran TV atau koran atau media massa lainnya berkata atau memberikan kita satu news tentang sesuatu yang sedang terjadi. Tapi besok tiba-tiba sudah begitu cepat. Dan rasa-rasanya satu pemerintahan sekarang tumbang itu mudah. Betul. Satu negara, satu kerajaan yang sudah dikuasai oleh seseorang atau beberapa gelintir orang yang kelihatannya kuat, tapi hari ini seperti gampang tumbang. Dan tadi malam saya baca satu teks dari satu TV swasta yang bilang begini, dari seorang yang katanya tanda kutip reformis, tapi bisa memancing di air keruh. Dia bilang statementnya, apa betul dia bilang begitu atau orang yang menangkapnya salah? Tapi tulisannya jelas. Kalau pemerintah itu atau eksekutif, yudikatif, legislatif tidak bisa menguasai keadaan, korup, tidak adil, tidak jujur, maka rakyat dengan mudah bisa mengambil tindakan dan melakukan sesuatu dalam keadaan tanda kutip marah. Jadi kita melihat di Indonesia pun rasanya rentan. Ada sesuatu yang seperti di dalam sekam, api di dalam sekam. Ada banyak juga orang-orang yang tidak puas akan keadaan yang sedang terjadi. Dan banyak orang menuntut perubahan secara cepat. Saya mau beritahu buat saudara tentang posisi kita semua di tempat ini. Amin, saudara. Mungkin Anda juga sependapat dengan saya. Iya, Pak. Bagaimana posisi saya sebagai umat yang percaya? Sekali lagi, Tuhan
tegaskan dan memberikan kita satu revelation yang baik. Satu pewahyuan yang baik. Justru di dalam keadaan seperti ini, dalam tantangan dan tekanan yang semakin meninggi, satu keuntungan bagi umat percaya. Amin. Maksudnya Pak, bukannya jadi nggak aman, justru sesuai dengan tema besar yang Tuhan berikan buat gembala saudara, multiplikasi dan promosi. Itu bukan hanya sekedar tema, saya yakin dan percaya kalau kita imani dengan sungguh, maka juga terjadi dalam hidup ini. Multiplikasi dan promosi itu terjadi kalau ada tekanan. Kalau ada masalah yang membuat orang memiliki kelas yang berbeda. Entah itu dalam kasih, dalam iman, dalam pengharapan. Kelihatan nanti orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah. Dan yang kedua, ketika tekanan semakin meninggi, maka orang-orang yang di luar Tuhan sejak puluhan tahun sadar gitu, bahwa tidak ada satu pribadi dan apapun yang bisa menyelamatkan mereka, menyembunyikan dan mengamankan mereka, selain dari satu pribadi yang sangat kuat kuasanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, bagaimana cara pemakaian Tuhan? Lihat keadaan zaman. Bahkan kita bisa belajar dari keadaan yang terjadi di luar sana. Saya yakin dengan orang-orang di luar yang sekuler, kita juga bisa mendapatkan pelajaran. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Amin, saudara. Kemarin saya khotbah di kaum muda malam. Dari pagi saya ke Bandung dengan istri dan anak-anak saya. Terus saya sampai di sini jam 5:30, 6 kurang seperempat. Sementara anak-anak saya ke WC, saya lihat di lantai berapa ini? Di bawah ini lantai berapa? 9. Ada itu kantor ya, untuk mengatur jadwal tempat yang dipakai. Anak muda di kiri kanan saya tanya gitu, ini kantor apa ya? Pelayanan. Mereka bilang, oh bukan Pak, ini untuk atur-atur penyewaan, untuk atur-atur jadwal. Oh, terus cepat-cepat mereka bilang, tapi bukannya yang atau orang-orang gereja Pak, atur-atur gereja, yang kerja di sini profesional. Terus saya bilang, bagus. Karena biasanya kalau nggak profesional, dikelola secara kegerejaan, banyak yang minta diskon khusus. Atau jangan-jangan terus sampai minta gratis dalam nama Yesus terus. Saya mau pakai ruangan boleh nggak? Boleh. 3 hari 3 malam boleh nggak? Boleh. Diskon khususnya dengar-dengar sampai 98% ya. Dan biasanya dari orang-orang sekuler kita belajar banyak juga tentang kedisiplinan. Betul? Anda lihat, bandingkan dengan gereja Tuhan. Maaf, bukan bermaksud untuk mengecilkan. Saya nih dulu sekuler. Saya penyanyi, pemusik, lead vokal, MC, komplit deh, satu paket gitu. Itu kalau kita latihan saudara, sampai jatuh bangun. Saudara, 8 jam, 1 hari 8 jam. Mabuk. Karena gak bisa kita kelola band kita gitu dengan lagunya yang itu
Lagu sekarang berkembang dengan cepat, betul. Dan kalau kita nggak profesional, maka ada band lain yang lebih baik dari kita. Saya pikir gini loh, selesai 1:30 pagi, jam 2 pagi, 2:30 itu bar. Kalau udah jadwal latihan, maka kita setuju sepakat nanti jam 3 kita latihan ya. Sampai jam 7:30, 8:30 pagi. Hanya masuk itu nasi padang lagi di tengah-tengah. Terus ambil notnya, iramanya, ketukan. Sampai harus mirip kaset gitu. Nyanyinya terus lafal, intonasi. You're so beautiful, and I tell her every day. Mungkin Bruno Mars bisa mewakili. Dia datang ke Jakarta itu, Ustaz. Dan saya lihat gitu aksi panggungnya gitu, lepas dulu kegerejaan tanda kutip. Itu orang histeris. Kenapa? Karena di manage begitu baik. Sampai pegang hidung aja tuh di manage. Orang lihatnya, pegang hidung aja. Dan saya lihat berkali-kali dia pegang hidung. Itu latihan. Amin, Ustaz. Nah, sekarang kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan sama. Kalau Anda perhatikan dari ayat 62 sampai dengan ayat 66 ini, yang sedang berlaga tanda kutip, yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan bukan murid Yesus, bukan Yesus secara langsung direct. Tapi ini kisah tentang orang-orang justru yang memusuhi Yesus. Tapi karena tertulis, it is written in the Bible, berarti saya sedang mendapatkan pemahaman tekanan itu membawa keuntungan bagi gereja Tuhan. Amin, saudara. Dari sana kita bisa melihat apakah kadar kasih, iman, pengharapan kita itu betul-betul atau sungguh-sungguh. Kita lihat ayat 62, kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Kita tahu ya 3 golongan ini orang-orang yang, atau golongan-golongan yang membenci Yesus, yang tidak suka dengan Yesus. Tapi Tuhan mendorong kita untuk belajar dari mereka. Pelajaran pertama Anda lihat, saudara, keesokan harinya berarti setelah kematian Yesus. Mereka tidak angkat-angkat kaki, pesta pora, masuk dalam euforia gitu, kegembiraan sudah berhasil membunuh Yesus. Udah gak ada lagi musuh utama, tidak. Alkitab bahkan katakan selipkan kata hari persiapan, setelah hari persiapan. Sesudah hari persiapan, Alkitab bilang begitu. Berarti justru ketika melihat tekanan yang ada di sekeliling kita, tahun ini adalah juga tahun persiapan. Amin, saudara. Mempersiapkan diri secara baik. Semakin kita bersiap, maka semakin baik pula hasil yang kita terima. Tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab bilang setelah pasca Yesus mati, mereka tidak ada di rumah masing-masing, tapi kembali lagi kumpul. Hanya beda 1 hari, kembali lagi kumpul. Bagaimana dengan kita? Minta kepada Tuhan supaya persoalan ditolong, penyakit disembuhkan, masalah diangkat, dapat kemenangan, terus puas. Bahkan ke gereja harus diingatkan kembali lagi, Ciko, ayo dong. Kemana aja sih? Aduh Pak, ini saya udah setelah bertahun-tahun Pak minta kepada Tuhan, terus saya diberkati Pak. Sekarang boleh dong tarik nafas dan urat Pak. Boleh saya berlibur dulu Pak. Bolehlah saya nggak melayani dulu sementara Pak. Ini satu
satu kesalahan. Semakin kita diberkati, semakin waspada kita. Amin, saudara. Karena masanya sudah dekat. Iblis tidak akan pernah mengganggu kita dalam keadaan kita kuat. Tapi justru ketika kita lengah, kita lemah, di situ dia masuk. Persiapan yang harus kita lakukan, coba kita lihat ayat 63. Ayo, baca sama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara, aneh, musuh ingat perkataan musuh. Amin. Mestinya musuh tuh dengar perkataan, ingat perkataan pemimpin, sahabatnya gitu loh. Temen itu mengingat sahabat baiknya perkataannya gitu loh. Tapi ini musuh yang telah berhasil membunuh musuhnya tetap ingat perkataan musuhnya. Tetap khawatir, cemas, takut-takut gitu loh. Hal yang pertama, persiapan itu ditentukan juga ketika saya dan Anda di tempat ini ada dalam tekanan, kembali berusaha mengingat perkataan dan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ayo, anak-anak Tuhan yang tempat ini yang ada dalam tekanan, tetap harus ingat perkataan dan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Anda yang mungkin hari ini tertekan dalam keadaan hutang mungkin, karena kasus Melinda D. Atau mungkin Anda di ruangan ini ada dalam satu tekanan untuk bayar kontrak rumah, sewa rumah. Atau mungkin hari Senin debt collector sudah datang. Jangan-jangan dikerek nih Tuhan. Tetap ingat janji dan perkataannya. Amin. Malu rasanya kalau orang Kristen gitu, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang katanya mengasihi Tuhan, kok nggak bisa ingat janji dan perkataan Tuhan, sedangkan musuh Yesus tuh ingat banget. Amin. Saya juga kalau dalam keadaan tertekan sama dengan Anda. Suka, tapi terus, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Besok lihat lagi, belum lagi, ku tak akan menyerah. Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Kau udah ngomong sesuatu. Tanggal 23 April itu ada penyanyi lagi dunia, namanya Justin Bieber. Itu mampu menghipnotis sekarang dunia dengan lagu Baby, 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 Itu 2 anak saya kalau lagi Baby, Baby, saya kadang-kadang siapa sih dia? Sekarang, aduh papa, lihatnya Dokter Yanto terus sih. Lihat ini dong. Itu terkenalnya hanya melalui YouTube. Pakai keyboard. Gitu aja. Anda mau terkenal di YouTube aja. Sekarang yang terkenal saya. Nanti jam 11 ada sahabat saya dari negeri itu akan datang. Dia seorang pengusaha yang sangat diberkati. Dia Hindu, saudara. Dia bersahabat dengan saya, ketemu, ngobrol, sehingga kalau dia ada dalam masalah saya suka pasti. Ujung-ujungnya saya bilang, ada Tuhan. Dia suka lihat saya. Are you sure? Pak, sure.
saya itu kalau janji, dia kadang-kadang suka bertanya, siapa sih ini? Akhirnya dia menemukan gitu bahwa saya hamba Tuhan pendeta. Suatu saat ketemu lagi makan, dia bilang, Pak mau tanya jangan tersinggung, Bapak tuh pendeta ya? Nasi sedikit muncrat juga. Iya. Terus dia bilang, pantas ngomongnya Tuhan melulu. Dan I wanna tell you something, Pak. Tiap kali Bapak ngomong tentang Tuhan, Pak, saya selalu rasanya dikuatkan. Ya kalau antar saya ke rumah dengan mobilnya gitu, saya turun, dia selalu suka tanya, pray for me Pak ya, pray for me. Saya bilang, Tuhan saya tuh gak pernah tinggal diam, pasti dia tolong kau. You know kenapa kau ditolong? Karena kau sahabatku, sudah menjadi sahabatku. Kalau belum jadi gak tahu juga. Tadi malam 10:30 dia telepon saya, Pak jadi ya Pak ya? Tapi jam 1 Pak, jam 1 lebih saya diundang makan oleh keluarga saya. Jadi gak Pak ke tempat Bapak, apa tuh Pak? Ceramah, speaking gitu Pak. Saya bilang jadi dong. Saya suruh istri saya jemput. Dia bilang gak apa-apa Pak, iring-iringan. Jadi dalam sejarah hidupnya dia akan dengar. Dia lulusan Swiss, terus sekolah di London, terus ambil S2-nya itu di Singapura. Jadi ini orang very smart, tapi se-smart dia gitu loh. Kalau ketemu dengan anak Tuhan, Anda semua ini adalah orang-orang hebat. Saya adalah orang hebat. Orang hebat harus khotbah di hadapan orang-orang hebat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat, orang-orang hebat di tempat ini, amin. Kau punya Tuhan yang hebat, yang pernah berkata dan sampai hari ini perkataan dan janjinya tidak pernah berubah. Saya sakit pinggang, saya ingat itu janji. Janjimu seperti sungai yang mengalir. Saya langsung, Tuhan, aku tahu kau punya janji pasti beres. Aku saja berjanji dengan anakku, dia kejar. Anak saya kejar. Kadang dia conversation di meja makan, saya dari lantai 2 mau turun. Anak saya bilang, papa gue mau beliin iPhone. Terus temannya bilang, masa sih? Bukan mahal itu. Nggak tahu bapak gue, dia selalu punya duit aja. Saya jadi nggak jadi turun. Saya naik ke atas, saya doa seorang diri, Tuhan tolong. Saya janji sama dia karena kau yang janji kepadaku. Jadi kita ini lagi janji-janjian Tuhan. Anak saya aja yang wanita percayakan bapaknya. Kadang saya suka sadarkan dia, nah sayang, dengar baik kalau kamu hidup tuh jangan terlalu, aduh, rasa-rasanya tuh papa tuh konglomerat. Tahu dia jawab apa? Emang benar, papa tuh kan lebih dari konglomerat. Kaset papa aku masih pegang ngomong itu. Karena Tuhan kita kan, apa bilang yang menciptakan konglomerat. Jadi aku nih kalau sama papa ngomong, aku dengerin, aku percaya. Tuhan yang hebat itu pasti deket-deket sama papa. Karena berhubung aku anak papa, pasti roh itu transfer ke aku dan dia deket-deket sama aku. Naik lagi, bener itu, bener. Kalau dia sekolah baru saya ngomong sama istri saya, bantu dalam doa juga mah. Supaya anak gue nih gak lihat ayahnya ini goyah. Saya kalau tampil depan anak saya tuh, kayaknya apa aja saya bisa beli. Dia suka, ini bagus, bagus. Aku boleh, nanti aja dulu, nanti. Yang bagus tuh biasanya nanti dulu gitu. Hari ini firman Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup Anda. Dia janji dia akan tepati itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Persiapan yang kedua Anda lihat di ayat 64, ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada
Yang pertama. Sampai begitu detail dan spesifik. Karena Yesus pernah berkata hari ketiga dia akan bangkit, terus diikuti juga. Mereka minta kepada Pontius Pilatus, jaga itu kubur. Jangan sehari 2 hari bos, sampai 3 hari. Kalau perlu sampai hari keempat, kelima. Kadang-kadang bisa jadi hari yang kelima kali dia bangkit. Ketakutan. Ini musuh Yesus. Perkara yang kedua, saudara. Mereka bisa mempersiapkan diri dalam hal selalu mengingatkan kepada Pilatus untuk jaga itu kubur. Kita tidak perlu jaga kubur karena kita adalah orang-orang yang hidup. Alkitab hanya bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Nah, bicara hal jaga menjaga, Tuhan bilang prioritaskan hati itu. Tekanan keadaan yang sedang menekan tergantung dari hati kita, saudara. Amin. Anda mau menang tergantung dari hati. Kalau kita bisa baik-baik, jaga hati kita, maka hidup ini jadi terasa mudah. Kemarin saya bicara dengan istri saya, coba ya Ma, kalau saya nggak jaga hati, hari ini mungkin saya bisa menjadi pendeta yang marah-marah. Ipar saya itu sakit, sakitnya parah, jantungnya udah rusak, dan dokter bilang ini udah parah. Dokter bilang harus 8-9 ring masuk. Dan itu pun ada satu belahan atau titik yang tidak bisa dijangkau atau ditahan dengan ring. Jadi rasa-rasanya harus di-bypass. Saya sebagai hamba Tuhan, senjatanya itu cuma doa kan. Kita kan kalau orang Kristen sepertinya gitu, kita kuat, tapi kadang suka menyederhanakan persoalan. Begitu dengar berita terus saya bilang, nanti saya berdoa gitu. Dan adik saya bilang, amin. Tapi akhirnya dia tahu, kalau untuk perkara begini dia harus datang ke ibu saya. Jam 1 pagi, digotong ke rumah sakit, serangan, anfal. Mereka sengaja tidak bangunkan saya karena sudah jam 1:30. Tapi aneh, saya juga gak bisa tidur sampai jam 4:15. Dari jam 11-12 malam, gak bisa tidur. Bulak-balik doa lagi, sampai istri saya, Pak, tidur. Hari tadi saya lihat, aduh Pak, Mama lihatnya gak enak begini, kenapa sih? Saya bilang gak tahu, saya gak bisa tidur. Ya udah ditidurin aja juga pasti tidur. Saya udah di tempat tidur 10 menit, 15 menit gelisah, berdiri lagi. Gosok gigi lagi, udah 18 kali saya gosok gigi. Terus duduk baca firman Tuhan sampai jam 2:30. Terus tutup lagi firman, doa lagi sampai jam 4 kurang. Mau tidur lagi nggak bisa lagi, keluar di walking closet lagi, duduk lagi di situ. Apa sih itu? 4:30 saya baru bisa tidur. Jam 6 bangun, rasa gelisah. Waktu saya bangun, saya ke meja makan, saya lihat ada handphone saya gitu. Ada panggilan beberapa kali dari Mama. Saya makan roti, minum kopi, baru Mama saya telepon lagi, saya angkat. Ibu saya bilang, Yohan, ipar kamu masuk rumah sakit. Oh iya. Jadi bagaimana Yohan? Hah? Maksudnya gimana? Dokter bilang parah. Ya sudah mah, namanya manusia. Tapi tadi malam Mama doa kenceng. Dan ternyata foto kamu tuh gak pernah berubah di wajah Mama. Maksud Mama? Iya, Tuhan bilang ini gambar yang di sini yang harus kau kunjungi.
Saya langsung, ngapain mah Tuhan ngomong begitu? Iya, karena ipar kamu kan ekonominya lagi tidak baik. Aduh, kena lagi. Aduh, pantes itu 5 jam. Dan hari ini, ya Tuhan beri kekuatan buat saya. Pagi-pagi itu juga ibu saya bilang, Mama udah gak bisa jalan. Tapi Mama mau berusaha jalan ke rumah kamu. Ngapain Mama ke rumah aku? Ini adik kamu dari jam 1, gak mau pulang sampai ke rumah Mama terus jam 6. Nangis. Dia bingung. Biayanya besar pasti. Saya bilang, jadi Mama mau ke rumah mau ngapain? Biasa. Tuhan bilang jelas. Biar kamu yang handle semua. Ini hanya satu, kuncinya satu. Jaga hati. Hanya ada 2 perkara. Saya tolak, saya bilang, aduh Mama. Atau saya bilang begini, ya kalau memang itu kehendak Tuhan, saya dipercayakan, saya terima itu. That's it. Saya hanya bilang, ya udah, Mama mau kesini ya kesini aja. Waktu ibu saya ke rumah, udah dipapah gitu. Jadi saya bingung gitu. Yang sakit yang mana? Dan dia duduk di hadapan saya. Dan dia mulai bercerita, mulai nangis. Adik saya juga jadi nangis lebih keras. Saya bilang, tadi malam Tuhan sudah jawab, Tuhan udah ngomong, dan hari ini ya sudah diselesaikan. Istri saya baru pulang dari pasar, sebelumnya saya bilang, iya Mama mau kesini udah, kamu duduk aja di sebelah saya. Saya mau pelayanan lagi jam 10, jam 12. Saya bilang dengan istri, udah begini aja Mama dan adik kembali aja ke rumah sakit. Karena rumah sakit minta penjamin. Saya bilang sama istri saya, udah kamu tanda tangan aja. Yang bisa ditandatangani, tanda tangani. Istri saya bilang, maksudnya apa? Ya lo tanda tangan, yang mana yang bisa tanda tangan. Ya nanti dituliskan penjamin, ya udah tanda tangan aja. Terus dia tanya, nanti siapa yang bayar? Ya udah sang penjamin. Siapa yang jamin? Kan gue yang tanda tangan. Iya kan lo tanda tangan. Gue yang suruh, tapi tetap sang penjaminnya kelihatannya kita enggak yang menjamin itu. Terus dia bilang, nanti kalau dia minta tanda tangan aja. Tapi kalau yuk tanda tangan aja. Adik saya langsung, dia lari, dia cium saya, thank you. Lu gak pernah berubah. Ada adik-adik saya yang lain, saya dicium gitu, terus saya bilang sama adik yang lain, jangan sakit. Jadi parah nih semua. Kalau lo sakit, terus jadi gue yang sakit semua gitu. Dan malamnya 11:30 istri saya terus cerita, Pak saya lagi nonton tempat tidur. Tadi saya udah datang ke rumah sakit, ringnya 8 Pak sampai 9. Saya bilang, kenapa dia ragu sama cincin begitu? Kita kawin aja ringnya cuma 2. Kenapa dia demen ya? Dia mau kasih lihat itu 8 gitu. Iya kata dokter juga harus bypass. Dan istri saya itu sebetulnya diam aja. Dia pakai ngomong lagi, satu ringnya Pak 43.900.000. Itu dari nonton bola pindah ke kartun sinetron, pindah lagi terus. Saya langsung hitung tuh kali 8 berapa ya? Terus saya tanya, itu cuma ring aja? Iya. Laminan enggak? Dia bilang bypass lain lagi Pak, itu belum termasuk rumah sakit, dokter. Aduh. Terus saya tanya begini, kau udah tanda tangan? Udah. Pakai di foto. Aduh. Ya hari ini kita jalani aja. Amin saudara. Dan saya tahu bahwa Tuhan kita gak pernah kenal lelah. Terus dia bilang, jadi Pak bagaimana Pak 500 sampai 700 juta siapin uang? Wah malam doa lagi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang haleluya. Aku hambamu Tuhan, suka ngomong kebenaran, enggak yang bohong-bohong Tuhan. Tapi kenapa masalah menimpa terus gitu? Yang pertama tadi ingat janji dan perkataan. Selama
3 hari, 4 hari berkat nggak? Artinya gitu, yang begitu nggak ada. Malam-malam saya tanya, Tuhan besok katanya mau ada tindakan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tuhan jawab dong. Aduh Tuhan, Jesus. Please Tuhan. Nggak dijawab. Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya hanya cuma dengar, hikmatnya bilang begini. Kau tahu kok pakai nanya. Saya bilang benar, saya nggak tahu. Oh, nanti kalau benar-benar nggak tahu saya kasih tahu. Kapan? Nanti kalau kau turun. Saya turun ke lantai 1, bawa, mau ambil kopi, saya keluar panggil sopir. Sementara saya sedang berdiri di depan rumah saya lihat mobil saya di sebelah kanan lagi disarungin Alphard. Tuhan bilang, ini mau dipasang ring Tuhan. Tuhan bilang, ini yang harus dibuat kayak ring. Jadi artinya bahasa Rusia dikecilin. Saya bilang, ya ampun Tuhan, setahun aja juga belum, mobil baru Tuhan Yesus. Saya juga cicilnya Tuhan sampai pinggang sakit-sakit. Saya naik mobil ini mungkin 4-5 kali. Yang sering pakai itu sopir sama pembantu, khususnya kalau ke PRJ, mereka rame-rame. Kalau habis pulang gereja juga begitu, kita makan, habis makan terus mereka bilang pulang ya Bu ya pulang. Terus istri saya bilang itu naik Alphard aja, supir, pembantu, ponakan semua, aduh itu semua beludru, baru 4 kali, 5 kali pakai dalam 1 tahun saya masuk di situ. Terus Tuhan bilang kecilin, jadikan itu ring. Aduh, saya bilang ini mobil Tuhan, bukan ring. Saya bilang nggak ada cara lain, nggak ada tuh. Aduh. Mobil Alphard orang lain kayak gitu tuh. Tuhan bilang ini kecilin deh. Sementara saya suruh istri saya telepon, Mah, jadi duitnya nggak ada nih. Terus, ya Tuhan bilang kecilin Alphard. Hah? Pak itu baru 11 bulan Pak. Justru ini kan terakhir kan bulan ke-12. Coba lihat Pak, cek lagi. Itu tanggal 1 stop. Cicilannya berakhir tanggal 3 April. Jadi begini dong Tuhan pengertiannya. Aku capek-capek cicilin. Begitu selesai 12 mau bersyukur. Ipar sakit. Kalau gua tahu suruh dia aja yang cicil dari awal. Dan dijual. Saudara dengar khotbah, dengar firman, hamba Tuhan manapun di muka bumi lah. Khotbah, dengar firman, lihat orang, komentar gampang. Tapi yang melakukan Tuhan. Saya bolak-balik. Saya masukin sampai kuping dengan air. Takut-takut saya salah dengar. Enggak berubah. Jual. Aduh. Kadang kita mau pakai cara kita, tapi Tuhan tetap gagah dengan cara dia. Amin saudara. Saya tutup saja, sudah firman Tuhan sudah 8:14 menit. Nanti di kesempatan lain saya sambung. Perkara yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan, jaga hati. Amin saudara. Sepertinya merobek. Sepertinya itu mencabut apa yang saya miliki. Saya tutup firman Tuhan. Gini statement saya. Kalau ibu kandung yang sakit terus saya taruh itu Alphard, it's okay. Karena ada firmannya gitu loh. Hormatilah bapak ibumu, masih ada darahnya saya. Kalau adik kandung saya gitu, yang sakit saya akan bilang, yes, she is my sister Lord. Ini ipar gitu. Nggak ada hubungan darah, mukanya aja udah beda, sukunya aja beda gitu. Tapi Tuhan bilang ada juga firman-Nya gitu. Jadi berkat dulu di Yerusalem. Dan saya yakin dan percaya Tuhan sudah tolong saya. Dengan jaga hati,
semua jadi gampang. Bahkan Tuhan bilang begini lagi, Busa. Kalau itu Alphard kurang, ada rumah satu itu, kecilin lagi. Aduh. Saya bilang sama istri saya, kalau memang kurang, kata Tuhan itu rumah yang di Kelapa Gading siap dikecilkan. Anak saya nyeletuk, kalau begitu kita menjadi orang-orang yang kecil ya. Jangan suka diterusin, jangan. Kita menjadi tetap orang yang besar, tapi Tuhan ingin melihat bahwa ketergantungan kita bukan terhadap materi, tapi terhadap Dia yang hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tunduk kepala kita dong. Itulah engkau. Pribadi yang kadang engkau hadir dalam badai. Bahkan engkau juga hadir dalam perapian. Dalam lebatnya air. Dan juga dalam bentuk atau di dalam angin yang hanya sepoi-sepoi. Di masa Prapaskah, kembali Tuhan mengajarkan kepada kami untuk melangkah keluar dari comfort zone, mempersiapkan diri lebih baik lagi. Karena Tuhan telah memberikan dan mengorbankan hal yang tertinggi, termahal, yaitu nyawanya sendiri. Dan sekiranya hari ini ada hal-hal yang mungkin tercabut dan terambil dari kita, itulah kadang cara Tuhan untuk mengangkat dan menaikkan kualitas hidup kita, supaya dunia ini hanyalah fana, sedangkan Kristus itu kekal selama-lamanya. Thank you Lord. Di dalam kekurangan, keterbatasan kami diajar oleh Tuhan untuk membuat satu keputusan, yaitu tetap ada di dalam Engkau. Ajar kami untuk hari lepas hari mempersiapkan diri lebih baik lagi dalam segala hal, hanya dengan satu tujuan, biar hatimu senang. Kalau kami hadir pagi hari ini, itu juga dengan satu tujuan Tuhan, melayani Tuhan. Kami bangun pagi dengan harap-harap kami datang di rumah-Mu dan bisa membuat hati-Mu senang. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan dan memilih kami semua di sini dipakai dengan cara-Mu yang ajaib. Sebentar kami akan pulang, biar hati-Mu sukacita melihat umat-Mu pagi-pagi benar sudah membuka hati, membuka telinga, membuka mulut, melangkahkan kaki dan mengangkat tangan, memuliakan Engkau. Kalau begitu berkati mereka Tuhan, keluarga, rumah tangga mereka, hidup, pekerjaan, kesehatan, pelayanan mereka. Dalam nama Yesus. Kami telah diberkati Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, haleluya.
Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Johan Lumaindong. Untuk waktu dan pelayanannya Tuhan Yesus memberkati Pak. Berapa banyak di antara saudara yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah di tempat ini, boleh angkat tangannya dan boleh bangkit berdiri di tempat duduknya. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir? Baik.